Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatul kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Pembicaraan kita pada majelis kali ini berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Yani hadis ini hadis qudsi. Beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih azza wajalla. Dari apa yang diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya, bahwasanya Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hambaku, aku telah haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman ini haram di antara kalian, maka jangan saling menzalimi. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituhu. Seluruh kalian sejatinya tersesat kecuali orang yang aku beri dia hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah pada kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Wahai hambaku, sesungguhnya setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali siapa yang aku berikan dia makan. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, aku akan berikan dia makan. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautuhu. Wahai hambaku, setiap kalian dalam keadaan bertelanjang kecuali yang aku beri dia pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku, aksukum, aku akan berikan dia pakaian. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wahai hambaku, sungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku adalah zat yang mengampuni segala dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni dia. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu ad-durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sungguhnya kalian tidak akan mampu untuk mendatangkan keburukan kepadaku, untuk mencelakakanku sehingga aku celaka dengan sebab itu, dan kalian tidak akan mampu mendatangkan manfaat kepadaku sehingga aku mendapatkan manfaat darinya. Ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai hambaku, sekiranya kelompok yang pertama dan akhir dari kalian, dari kalangan jin dan manusia, seluruhnya bertakwa, mazada dzalika fi mulki syai'an, tidaklah ketakwaan seluruhnya kalian tersebut menambahkan sesuatu dalam kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum. Dan wahai hambaku, sekiranya setiap kelompok yang awal dan akhir, manusia dan jin dari kalangan kalian, dalam keadaan seluruhnya fajir, seluruhnya melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan pembangkangan, mana qasa dzalika min mulki syai'an, dan kemaksiatan tersebut tidaklah mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Wahai hambaku, sekiranya seluruh kalian dari kelompok yang pertama hingga yang terakhir dari kalangan manusia dan jin berkumpul di tengah satu padang, berkumpul di tanah yang sama, fasa'aluni, lalu seluruh kalian berminta kepadaku, fa'ataitu kulla insanin mas'alatah. Dalam riwayat yang lain, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah, lalu aku berikan seluruh kalian apa yang kalian mintakan itu. Mana qasa dzalika mimma indi, perkara tersebut tidak juga mengurangi sedikit pun dari apa yang ada di sisiku. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, melainkan sebatas seperti berkurangnya air lautan yang dicelupkan ya jarum ke dalamnya. Ya ibadi, innama hiya a'malukum. Wahai hambaku, hanyalah itu semua adalah amal-amal kalian. Uhsiha lakum, perhatikan dia, aku hitung dia untuk kalian, aku tetapkan dia untuk kalian. Summa wafikum iyyaha, lalu aku sempurnakan bagi kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah,
Maka siapa yang mendapatkan kebaikan dalam amalnya, maka hendaklah dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalika, dan siapa yang mendapati selain daripada kebaikan tersebut dalam amalnya, falayalumanna ila nafsah, maka janganlah dia mencela seorang pun melainkan diri dia sendiri. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian juga hadis ini dikeluarkan juga oleh dikatakan oleh Imam Ahmad, ini adalah asyrafu hadis di ahli Syam. Hadis yang paling mulia yang diriwayatkan oleh ahli Syam. Yani hadis ini diriwayatkan secara tasalsul oleh ahli Syams atau tepatnya Dimashqiyin, ya, musalsal secara sahih hatta sampai kepada Imam An-Nawawi, kemudian sampai kepada zaman kita sekarang ini. Sabda Nabi SAW dari apa yang beliau sampaikan dari Allah, beliau riwayatkan dari Allah, yakni hadis ini hadis qudsi. Allah berfirman di sini, wa hambaku inni haramtu zulma ala nafsi, dan seterusnya. Ini menunjukkan Allah tabaraka wa taala menafikan sifat kezaliman pada dirinya. Dalam keadaan Allah tabaraka wa taala qadir, berkuasa atau mampu untuk melakukan kezaliman tersebut. Dan Allah jadikan wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan Allah telah tetapkan bahwasanya tindakan kezaliman ini diharamkan atas setiap hamba dan diharamkan bagi mereka untuk saling menzalimi. Keharaman kezaliman itu dalam dua bentuk, ikhwatul kiram azanallahu wa yakum jami'an. Pertama, zalim terhadap diri sendiri, dan sebesar-besarnya kezaliman yang dilakukan seorang hamba terhadap dirinya adalah kesyirikan yang dia lakukan kepada Rabbul Alamin, ya, dan juga kekafiran yang dilakukan olehnya terhadap Rabbul Alamin. Kemudian di bawahnya adalah kemaksiatan secara umum dengan beragam jenisnya dan beragam tingkatannya, dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Yang kedua, kezaliman seorang hamba yang dia lakukan terhadap saudaranya yang lain. Dan ini yang disebutkan di dalam hadis ini. Dan ikhwatul kiram azanallahu wa yakum jami'an, kezaliman inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan bagi pelakunya pada hari kiamat. Dan ikhwatul kiram azanallahu wa yakum jami'an, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu, dan seterusnya sampai ucapan beliau, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya, ungkapan ini ikhwatul kiram memberikan petunjuk secara tegas, menunjukkan bahwasanya hamba seluruhnya butuh kepada Allah dalam setiap urusan mereka. Dalam urusan dunia, termasuk terlebih-lebih dalam urusan akhirat mereka, dalam urusan agama mereka. Dalam urusan makan dan minum, sejatinya hamba butuh kepada Allah. Tidak ada Rabb melainkan hanya Allah tabaraka wa taala. Allah lah yang mengatur rezeki setiap hamba, Allah yang mengatur kehidupan dan penghidupan setiap hamba. Maka setiap kebutuhan duniawi mereka, Allah tabaraka wa taala yang mengaturnya, Allah yang mengurusnya, maka semestinya kepada Allah lah itu dimintakan seluruhnya, tidak kepada selainnya. Dan dalam hal agama mereka, maka ampunan dari dosa yang senantiasa dilakukan oleh hamba hanya dapat berasal dari Allah tabaraka wa taala, tidak dari yang lainnya. Maka semestinya perkara ini dimintakan langsung kepada Allah tabaraka wa taala tanpa perantara seorang pun. Dan Allah tabaraka wa taala tidak dimintai melalui perantara, melainkan dimintai secara langsung. Ikhwatul kiram azanallahu wa yakum jami'an. Hadis ini bersama dengan itu juga menunjukkan, atau ungkapan ini juga menunjukkan bahwasanya manusia senantiasa melakukan kesalahan demi kesalahan siang dan malamnya dalam setiap diam dan geraknya. Dan tempat mereka untuk kembali dari kesalahan tadi, tempat mereka untuk memintakan ampunan tadi hanyalah Allah tabaraka wa taala, dan hanyalah Allah yang mampu mengampuni mereka. Dan ikhwatal kiram azanallahu wa yakum jami'an, dalam satu riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tegas mengatakan sebaik-baiknya orang-orang yang melakukan dosa adalah mereka yang senantiasa bertobat. Maka setiap kali seorang hamba secara jelas melakukan dosa, baik secara sengaja ataupun karena tersalah, maka sudah menjadi kewajiban baginya untuk segera bertobat dari dosa yang dia lakukan tadi kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh para ulama, di antara Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin, bahwasanya tobat wajib bagi setiap hamba pada setiap kali dia melakukan dosa. Dan ini sangat ditekankan bagi setiap hamba untuk memperbanyak istighfar kepada Allah dalam setiap harinya. Dan ini juga disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa istighfar, meminta ampunan kepada Allah,
dalam setiap harinya tidak kurang dari 70 atau 100 kali beliau istighfar. Dan tentunya bilangan ini bukan pembatasan dari beliau. Ikhwatal kiram, kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala melanjutkan menegaskan bahwasanya setiap hamba dalam keadaan mereka tersesat kecuali mereka yang diberikan petunjuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam sebagian riwayat, bahkan di dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat dan hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan hunafa. Ya, di antaranya dalam riwayat Ayat bin Himar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengatakan yaqulullah azza wa jalla khalaqtu ibadi hunafa'a. Dalam riwayat yang lain muslimina, aku ciptakan hamba-Aku di atas dasar hunafa, dalam keadaan condong pada tauhid. Dalam riwayat yang lain dalam keadaan muslim. Fajtalathumus syayatin, lalu setan pun menyesatkannya atau menyimpangkannya. Maka dari sini ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, asas penciptaan manusia atau fitrah penciptaan manusia, sejatinya Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan anak Adam dalam keadaan fitrah yang sama, yakni fitrah Islam, dan pada kecondongan yang sama, yakni kecondongan pada tauhid. Ya, hunafa atau hanif maknanya adalah condong kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Dan atas dasar inilah Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan seluruh hamba. Ini fitrah penciptaannya. Tetapi sebagaimana juga dikatakan dalam hadis yang disebutkan tadi, fajtalathu asyayatin, lalu setan pun menjadikan dia menyimpang atau berpaling. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi. Ya, maka bapaknya lah, orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi ataupun Nasrani. Ini menunjukkan bahwasanya fitrah penciptaan manusia yang Islam tadi atau Muslim tadi atau di atas tauhid tadi, ketika mereka dilahirkan ke dunia, mereka memahami ucapan manusia, maka di sanalah terjadi penyimpangan-penyimpangan tersebut disebabkan oleh lingkungan tempat mereka hidup tadi. Dan inilah keumuman kebanyakan manusia, dia sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Dan di antara mereka tadi, manusia-manusia tadi yang sangat terpengaruh dengan kondisi lingkungannya, ya tentunya ya hanya mereka yang diberikan petunjuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dapat tetap di atas fitrah penciptaan asalnya tadi, yaitu hanif atau muslim atau muwahhid tadi. Makanya di sini ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an sangat ditekankan, nas-nas syariat sangat menekankan setiap hamba untuk senantiasa meminta hidayah, meminta petunjuk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan petunjuk ini ikhwatal kiram tentunya atau hidayah ini dalam dua bentuk. Yang pertama hidayah kepada Islam, ya ini hidayah agar seorang itu memeluk agama Islam. Yang kedua hidayah ya di atas Islam itu sendiri, atau sebagian ulama mengatakan hidayah yang bersifat mujmal, hidayatun mujmalatun, dan hidayatun mufassalatun, hidayah yang bersifat tafsil. Hidayah yang mujmal adalah hidayah kepada Islam tadi, dan hidayah yang sifat tafsil ini hidayah di atas Islam, hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa taufik agar seorang hamba dapat menjalankan Islam tadi dalam setiap satuannya. Maka kedua perkara ini wajib bagi setiap hamba untuk senantiasa memintanya. Pertama hidayah kepada Islam, bagi mereka tentunya bagi mereka yang telah diberikan hidayah ini ya wajib meminta untuk tetap dipertahankan di atas Islam tadi. Yang kedua hidayah di atas Islam. Ya, hidayah yang selalu kita butuhkan dalam setiap tarikan nafas kita untuk senantiasa diberikan taufik dalam mengamalkan setiap satuan dari Islam tersebut. Maka inilah yang dikatakan oleh Nabi atau Allah dalam firman-Nya ini, kullukum dhallun illa man hadaituhu. Setiap kalian tersesat kecuali orang yang aku beri dia petunjuk. Maka mintalah petunjuk itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta petunjuk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam setiap harinya. Bahkan dalam setiap salatnya. Kemudian sabda firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wahai hambaku, innakum lan tablughu dharri fatadurruni lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ini bermakna bahwasanya hamba tidak mampu untuk memberikan manfaat atau mendatangkan madarat bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Allah suci dari hal ini. Allah tidak butuh kepada hamba dalam hal manfaat yang mungkin mereka berikan, dan itu tidak mungkin terjadi. Dan Allah tabaraka wa ta'ala selamat dari keburukan yang dilakukan oleh hambanya. Maka dalam hal ini, ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an, ungkapan ini menegaskan kembali sejatinya bahwasanya yang butuh dalam hal ini adalah hamba kepada Rabbnya, bukan Allah kepada hambanya. Allah tabaraka wa ta'ala dalam setiap urusan hambanya sama sekali tidak pernah membutuhkan sedikit pun dari hambanya. Baik untuk manfaat ataupun Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah khawatir dari keburukan yang dilakukan hambanya itu akan mengurangi kekuasaannya atau mengurangi keagungannya. Sama sekali tidak. Karena hamba sama sekali tidak akan sampai pada derajat ini, memberikan manfaat atau mendatangkan madarat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di sini siapa yang mentaati Allah tabaraka wa ta'ala sejatinya itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka sejatinya keburukan dari kemaksiatan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Allah mengatakan, atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa wa la yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah menyimpang, dan tidaklah perkara tersebut membahayakan kecuali hanya bagi dirinya sendiri, dan dia tidak dapat membahayakan Allah sedikit pun. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sekiranya kalian kufur, kalian kafir, maka sejatinya milik Allah lah langit dan bumi seluruhnya. Wa kana Allahu ghaniyyan hamidan. Allah tabaraka wa ta'ala tidak butuh kepada itu semua, dan Allah sangat terpuji. Dan demikian juga Allah tabaraka wa ta'ala menegaskan pada banyak tempat, setiap kebaikan kembali kepada pelakunya, dan setiap keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba kembali hanya kepada dirinya sendiri. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala melanjutkan, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Demikian juga ungkapan ini memberikan isyarat bahwasanya kekuasaan Allah, keagungan Allah tidak bertambah dengan ketaatan makhluk, tidak juga dia berkurang dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh makhluk yang maksiat kepadanya. Sehingga sama sekali Allah tabaraka wa ta'ala tidak terpengaruh dengan ketaatan ataupun kemaksiatan yang dilakukan oleh makhluk. Sehingga perintah Allah tabaraka wa ta'ala untuk taat kepadanya dan larangan Allah untuk bermaksiat kepadanya sejatinya dalam rangka menegakkan kemaslahatan bagi hamba, tidak berkaitan dengan kemaslahatan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah tabaraka wa ta'ala ghaniyun hamid. Dan ikhwatal kiram, ma'azanallahu wa iyyakum jami'an, di akhir hadis Allah berfirman, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala telah menetapkan, dan juga menghitung amal-amal hamba. Kemudian amal-amal tadi akan disempurnakan Allah berupa ganjarannya pada mereka pada hari kiamat. Dan inilah firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yauma. Peringatan Allah kepada orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir, tidak perlu kalian meminta uzur pada hari ini. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kalian akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang telah kalian lakukan ketika kalian hidup. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, maka bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang nasih, taubat yang sangat tulus. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Bisa jadi atau semoga Rabb kalian mengampuni kalian dari kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu. Dan seterusnya dari firman Allah tabaraka wa taala dalam surat At-Tahrim. Dan Allah tabaraka wa taala berfirman, wa wajadu ma 'amilu hadiran. Dan mereka seluruhnya akan mendapati apa yang telah mereka lakukan selama hidup mereka di dunia. Hadir pada hari tersebut, yakni pada hari kiamat di sisi Allah. Wala yadhlimu rabbukum ahada.
sementara Rabb kalian tidak menzalimi seorang pun dari kalian, dalam surat Al-Kahfi. Maka berdasarkan hal ini demikian menjadi wajar kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala secara tegas mengatakan siapa yang mendapati kebaikan dari buah dari amalnya tadi, maka hendaklah dia memuji Allah, karena sejatinya amal setiap hamba bagaimanapun dia menjalankannya selalu di dalamnya terdapat unsur kekurangan dan kecacatan. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menyempurnakan amal saleh ini tadi pada hari kiamat yang diberikan kepada setiap pelakunya sesuai dengan hak mereka dan ditambah dengan kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada mereka. Sehingga sudah menjadi suatu kemestian bagi setiap orang yang mendapatkan kebaikan dan penyempurnaan kebaikan dari kebaikan yang dia lakukan, kebaikan kecil yang dia lakukan selama dia hidup, untuk memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa man wajada ghaira dzalika, siapa yang mendapati keburukan dalam keadaan Allah Tabaraka wa Ta'ala sama sekali tidak menzalimi seorang pun. Sejatinya artinya keburukan yang didapatkan seorang hamba demikianlah buah yang memang sudah menjadi konsekuensi dari keburukan yang dia lakukan ketika dia hidup di dunia. Tidak dikurangi sedikit pun, sebagaimana itu pun tidak dilebih-lebihkan. Fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah, tidak perlu dia mencela siapapun, karena itu sudah menjadi konsekuensi dari amal yang telah dia pupuk, yang telah dia tanam selama kehidupan di dunia. Ya, tidak perlu dia mencela siapapun kecuali dirinya sendiri. Kekurangan yang didapatinya, keburukan buah amal yang dia dapati sejatinya hanyalah konsekuensi logis, ya, tanpa pengurangan, tanpa penambahan sedikit pun dari keburukan yang telah mereka lakukan selama kehidupan mereka di dunia. Maka keburukan ini adalah buah dari keburukan diri mereka sendiri, sehingga tidak layak mereka untuk menyalahkan siapapun, untuk mencela siapapun, kecuali untuk menyesali keburukan mereka sendiri yang telah diberikan peringatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan beragam sarananya. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah turunkan Rasul kepada mereka yang menjelaskan apa yang dicintai dan apa yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang menjelaskan buah dari keimanan dan buah dari ketaatan kepada Allah, serta juga telah menyampaikan buah pahit dari kemaksiatan kepada Allah dalam segala bentuknya. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala juga telah sampaikan kepada mereka atau berikan kepada mereka akal untuk menimbang hal itu semua. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah sampaikan kepada mereka penyeru-penyeru yang melanjutkan dakwah para nabi tadi. Namun ternyata mereka tidak memanfaatkan apa yang telah Allah berikan tersebut seluruhnya. Sarana yang telah Allah berikan tadi agar mereka berjalan pada jalan yang dicintai Allah. Tapi justru mereka berpaling dari itu semua, sehingga mereka pun berjalan di atas jalan yang dibenci oleh Allah, atau mereka pun melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Maka sudah menjadi konsekuensi yang nyata kalau keburukan tadi kembali kepada mereka dan akan mereka tuai, mereka panen hasil buruknya juga di akhirat, pada hari yang seorang tidak mendapatkan pemberi syafaat sedikit pun kecuali atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan seorang tidak dizalimi atas apa yang telah dia lakukan di dunia sedikit pun, kecuali itu memang telah menjadi hak yang layak bagi dirinya untuk diterima. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.